Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman-Mu bisa kami mengerti dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul tentang perspektif. Nah, apa itu perspektif? Perspektif adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, mari kita akan lihat contoh-contohnya. Di zaman-zaman atau di saat-saat seperti ini, saudara, semua orang terkena dampak dari pandemi. Di sektor ekonomi, di sektor-sektor yang lain, semuanya terkena dampak. Nah, orang-orang yang terkena dampak dari pandemi ini, dari krisis ini, mereka punya berbagai macam perspektif. Nah, salah satu perspektif positif atau cara pandang yang positif terhadap krisis akibat pandemi ini, ada beberapa orang, kalau saudara lihat di layar ini, ada beberapa orang yang karena krisis ini usaha mereka menjadi berkurang pemasukannya, kemudian mereka beralih ke usaha yang lain. Jadi krisis menurut cara pandang mereka tidak membuat usaha mereka menurun, tetapi membuat mereka bisa menciptakan usaha yang baru. Maka bermunculanlah usaha-usaha yang baru, misalnya seperti masker yang sudah beredar, di mana masker itu tidak hanya melulu untuk kesehatan tetapi juga untuk bidang fashion. Kita juga bisa lihat orang yang punya perspektif yang positif. Mereka dalam konteks pandemi seperti ini, mereka membuat hand sanitizer dengan aroma-aroma yang lebih wangi dan lain sebagainya. Mereka ada yang berjualan sayur-sayuran atau makanan-makanan yang bergizi dan lain-lain. Saudara, kalau kita melihat ada orang-orang yang memiliki perspektif positif. Krisis tidak membuat mereka terpuruk, tetapi krisis mereka pandang sebagai kesempatan untuk memulai usaha yang baru. Nah, ini perspektif positif. Nah, ada juga orang-orang yang mempunyai perspektif negatif atau cara pandang yang negatif. Gara-gara krisis ini, gara-gara pandemi ini, mereka putus asa, mereka kehilangan pekerjaan dan putus asa, jobless, bisnis mereka sepi di bidang transportasi dan mereka tidak mau berusaha. Jadi saudara, kalau kita perhatikan selama krisis ini, orang secara umum mempunyai dua cara pandang, positif dan negatif. Yang positif, mereka melihat krisis ini sebagai kesempatan untuk memulai usaha yang baru. Yang negatif, mereka melihat krisis mengasihani diri sendiri dan mereka menjadi putus asa dan kehilangan pekerjaan mereka dan hidup dalam kekurangan. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Perspektif atau cara pandang kita terhadap sesuatu itu menentukan tindakan kita. Saya ulangi sekali lagi, perspektif menentukan tindakan kita. Alkitab berkata di dalam Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah saudara, Alkitab berkata mata adalah pelita tubuh. Kalau mata kita baik, maka semuanya akan menjadi terang. Kalau mata kita gelap, maka semuanya akan menjadi gelap, saudara. Nah, dengan kata lain, mata atau cara pandang kita atau perspektif kita itu mempengaruhi semua yang akan terjadi di dalam hidup kita. Cara pandang kita, kalau cara pandang kita terang, maka positiflah hidup kita. Kalau cara pandang kita gelap, negatif, maka hidup kita akan menjadi hancur, saudara. Karena itu penting sekali di dalam menghadapi krisis, kita harus pertama kali membenahi perspektif kita. Milikilah perspektif bahwa krisis atau masalah tidak menghancurkan kita, melainkan justru malah akan membuat kita kuat dan membuat kita bisa menemukan kesempatan-kesempatan yang baru. Miliki perspektif yang positif di dalam hidup kita, karena mata kita menentukan kita akan bertindak seperti apa. Perspektif kita menentukan kita bertindak seperti apa. Nah, mari kita lihat bersama-sama di dalam Mazmur 119 ayat 71.
Masalah atau krisis tidak akan menghancurkan kita, melainkan akan membuat kita lebih kuat menghadapi masa depan. Nah, saya ingin kita semua memiliki perspektif yang seperti ini. Mari kita benahi perspektif kita tentang krisis. Krisis tidak akan membuat kita hancur, tapi krisis akan membuat kita menjadi lebih kuat menghadapi masa depan. Perspektif ini dimiliki oleh Daud yang dia tulis di dalam Mazmur 119 ayat 71. Alkitab berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, menarik sekali saudara, Daud berkata bahwa ketika aku tertindas itu baik bagiku. Ketika Daud mengalami krisis itu baik bagi dia. Nah, perspektif positif ini yang harus kita miliki selama kita hidup di dunia ini. Perspektif ini yang harus kita miliki di dalam kita menghadapi krisis akibat pandemi pada saat ini. Banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di keuangan kita, di usaha kita, di apa yang kita kerjakan karena krisis ini semua terkena dampak. Pemasukan kita menurun. Kesehatan kita di luar sana terancam. Tetapi satu hal, Daud mengingatkan kita, krisis ini atau ketika aku tertindas, ketika kita mengalami masalah, itu baik bagi kita. Ini kacamata positif. Karena itu membuat kita belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara miliki perspektif yang positif. Krisis membuat kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Oleh karena ada pandemi ini, kita banyak di rumah. Kita bisa belajar ketetapan firman Tuhan bersama dengan keluarga. Kita bisa punya banyak waktu untuk berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Gunakan perspektif yang positif. Ketika kita tertindas itu baik bagi kita. Karena di saat ini kita bisa belajar ketetapan Tuhan. Dan di saat seperti ini kita bisa belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan. Nah, Alkitab berkata di dalam Mazmur 10 ayat 17, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Nah, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika kita tertindas. Menarik sekali, ada beberapa kalimat aktif yang dilakukan oleh Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara tertindas. Nah, saya rindu perspektif ini saudara juga miliki di dalam hidup saudara. Perhatikan, ketika kita tertindas, yang dilakukan Tuhan adalah mendengarkan kita, mendengarkan doa-doa kita, menguatkan hati kita, memasang telinga untuk segala yang kita naikkan. Saudara, jadi ketika kita tertindas, ketika kita mengalami krisis, mengalami pandemi pada saat ini, di dalam sektor kehidupan kita, jangan takut karena selalu ada Tuhan yang mendengar doa kita, selalu ada Tuhan yang menguatkan kita, selalu ada Tuhan yang memasang telinganya untuk mendengar apa yang kita naikkan di dalam doa. Karena itu jangan takut. Mari seperti Daud. Adalah baik ketika aku berada dalam keadaan tertindas atau krisis. Karena ketika kita tertindas, kita belajar akan ketetapan Tuhan. Kita belajar betapa pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita tertindas, Tuhan mendengar kita, Tuhan menguatkan hati kita, Tuhan memasang telinganya untuk kita. Kalau kita memiliki perspektif yang seperti ini, saya yakin saudara bisa melewati krisis ini dengan kemenangan, dengan mujizat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami untuk senantiasa memiliki cara pandang yang positif. Ketika kami tertindas itu baik, karena di saat itulah kami belajar akan firman-Mu. Di saat kami tertindas, ajari kami untuk kami mempunyai cara pandang, tetap percaya kepada Tuhan karena Engkau mendengar doa kami, menguatkan hati kami, dan mendengar setiap permohonan kami. Dan karena itu kami yakin mujizat Tuhan akan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.